Ayo, itu Merdeka. Banyak sahabat yang bingung menghadapi yang namanya pertumbuhan gulma pada media. Sahabat yang bertanam di dalam pot maupun polybag sering pusing dengan tumbuhnya beberapa jenis tumbuhan yang tidak diharapkan akan tetapi cepat sekali memenuhi permukaan dari pot kita. Akan tetapi di sini sahabat, Beli ingin memberikan paradigma baru, sudut pandang baru mengenai gulma yang tumbuh di media kita. Nah, di sini di balik organic farming, di metode bertani ini, Beli selalu mengajak sahabat untuk melihat dua sisi baik dan sisi buruknya. Jadi, segala sesuatu yang tumbuh di atas muka bumi ini pasti ada dua sisi itu, ada sisi baik maupun sisi buruknya. Nah, kalau kita melihat selama ini bahwa gulma selalu diidentikan dengan sesuatu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, seperti halnya gulma selama ini selalu diidentikan sebagai tanaman yang bisa menyaingi tanaman utama. Seperti halnya ini, maka gulma akan menyaingi tanaman yang kita sayangi ini dalam memperoleh air, hara, dan cahaya. Gulma merupakan pesaing bagi tanaman dalam memperoleh hara. Nah, itulah selama ini pengertian yang selalu kita dapatkan. Dan memang benar sahabat, di sisi itu gulma memang dapat menyerap nitrogen hingga fosfor dan jumlahnya hingga 2 kali lipat dalam penyerapan nitrogen, fosfor, bahkan kalium daripada tanaman kita. Kok bisa begitu Pak? Iya, tentu saja sahabat. Karena yang namanya gulma ini semakin kalau kita pupuk media ini, maka akan semakin ganas pertumbuhannya. Itu artinya bahwa si gulma ini justru lebih bisa menyerap nutrisi yang kita berikan ke dalam media, sahabat. Otomatis si tanaman utama yang sebenarnya kita ingin besarkan di sini akan bersaing dengan si gulma ini. Nah, akan tetapi sahabat, di balik itu semua ada satu makna yang tersirat adalah ini artinya di media kita menyediakan unsur hara dan kemudian tanah ini adalah tanah yang hidup. Itu sebabnya gulma jadi rajin tumbuh di sini. Nah, itu adalah salah satu sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari tumbuhnya si gulma ini, sahabat. Kemudian yang kedua adalah Beli buatkan table di sini, sahabat ya. Beli buatkan table di sini, Beli kumpulkan dari literatur yang Beli baca, itu bisa melindungi beberapa jenis gulma, itu bisa melindungi tanah dari erosi. Misalkan sejenis gulma berupa Imperata cylindrica, kemudian ada Paspalum conjugatum, kemudian ada Anoxopus compressus, dan ada Snowdon dactylon yang menjalar pada permukaan tanah. Kemudian beberapa jenis juga bisa menyuburkan tanah, yaitu ada Centrosama pubescens atau Pueraria javanica, juga ada Colopogonium muscuninodes, dan si Caeralium. Nah, seperti itu sahabat. Nah, kemudian beberapa jenis gulma juga bisa menjadi inang pengganti bagi predator serangga hama atau predator bagi patogen, seperti halnya Cicorinus lividipinis dan Cindrella nudiflora sebagai musuh alami dari Nila parvata lugens. Kemudian ada juga gulma yang bersifat parasitoid terhadap serangga hama, misalkan Diadekma enchupaga, pada Vernonia cinerea, musuh alami dari Plutella. Nah, maka ketika kita sudah tahu sisi baik dan sisi buruk dari gulma, di sini kita akan lebih bijak menyikapi yang namanya gulma. Nah, spesial kali ini untuk membuat gulma yang ada di sekitar sini bermanfaat bagi tanaman kita, tanaman utama kita yang kita sayangi ini, Beli akan mengajarkan cara bagaimana memanfaatkan gulma ini agar bisa menyuburkan si tanaman utama kita, bukan justru bersaing dengan tanaman kita dalam mengambil hara. Oke, bagaimana caranya? Saksikan video ini. Nah, oke sahabat, langkah pertamanya adalah kita cabut dulu gulmanya, tumbuhan liar yang tumbuh di atas media kita. Kita cabut dulu semuanya tanpa terkecuali, sahabat. Ini banyak banget karena sudah beberapa hari Beli tidak cabut, karena Beli membiarkan agar jumlahnya cukup banyak, kemudian Beli akan olah seperti yang akan sahabat saksikan di video kali ini. Kemudian langkah kedua, kita gemburkan tanah yang sudah kita cabut gulmanya, sahabat ya.
Kita gemburkan, tidak usah terlalu dalam sahabat, yang penting sekedar gembul seperti ini sahabat. Gembul ya, bukan gembul. Kalau gembul itu si koboi cilik. Digemburkan sekedar membuka pori-pori bagian atas dari media kita sahabat. Saya biasanya gunakan garpu yang sudah saya modifikasi, tapi garpunya ketinggalan di kebun. Oke, kita gemburkan seperti ini. Nah, oke, setelah gembur seperti ini sahabat ya, kemudian kita akan stop, bukan sahabat. Jadi bukan kita masukkan secara langsung. Tadi pasti sahabat sudah menebak-nebak kan, pasti ini bakal dimasukkan sama Bli ke media. Tidak sahabat. Begini, ada dua alasan mengapa Bli tidak masukkan gulma ini ke media, agar mungkin maksudnya agar terjadi dekomposisi yang secara natural, bisa nanti akan menambahkan bahan organik ke dalam media ini. Akan tetapi ada dua hal ternyata yang bisa terjadi apabila kita memasukkan ini langsung ke dalam media seperti itu sahabat. Yang pertama adalah sering Bli katakan bahwa ini bisa mengundang beberapa organisme pengurai, bukan mikroorganisme akan tapi organisme pengurai. Itu bisa berupa kutu, sejenis kutu, kemudian juga ada kaki seribu yang bisa datang karena tertarik dengan ini. Jadi mereka akan menguraikan hehijauan seperti ini yang mulai membusuk. Ketika mulai membusuk, maka gulma ini akan mengeluarkan sejenis senyawa yang bisa mengundang mereka. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba aja udah ada kaki seribu di sini sahabat. Seperti itu. Terus yang kedua, apabila Bli memasukkan ini dan kemudian terjadi proses dekomposisi pembusukan di dalam media ini sahabat, di sini akan menjadi kerugian bagi si tanaman kita. Lah, mengapa Bli? Karena begini, proses dekomposisi biasanya itu akan mulai mengikat nitrogen yang ada, sedangkan tanaman kita itu memerlukan yang namanya nitrogen. Jadi di sini ada saling perebutan nitrogen yang akan mengakibatkan tanaman kita kekurangan suplai nitrogen sahabat. Nah, itu yang kita hindarkan. Sehingga caranya seperti apa? Oke, sekarang saya berikan cara, ada Bli berikan caranya yang benar ya. Kita akan menuju ke kebun, kita akan ambil satu benda yang Bli butuhkan untuk membantu proses ini. Yuk langsung kita berangkat ke kebun. Nah, kita sudah sampai di tungku Bli di kebun sahabat ya. Nah, di sini ada yang namanya abu gosok. Nah, ini namanya abu gosok sahabat ya, yang dihasilkan dari sisa-sisa pembakaran kayu yang Bli bakar di tungku. Ini bukan arang kayu, ini adalah abu kayu. Jadi sudah menjadi abu, warnanya abu-abu seperti ini, bukan yang hitam. Kalau yang ini namanya arang, jadi bedakan sahabat ya. Yang ini arang masih menghitam, unsur karbonnya tinggi. Nah, kalau yang ini abu sahabat. Inilah yang akan kita gunakan sebentar lagi. Nah, kemudian sekarang kita akan taburkan gulma ini. Ada tumbuhan yang tumbuh liar di media kita ini, kita berikan di beberapa titik, tapi jangan di dekat daerah batang bawah sahabat ya. Biasanya Bli gunakan di daerah pinggiran dari pot atau polybag kita sahabat, apabila itu kita tanam di pot atau polybag. Kemudian sahabat, setelah seperti ini kita bisa taburkan abu yang tadi kita ambil dari tungku. Nah, seperti ini sahabat ya, kita taburkan. Ingat, ini tidak kita tanam sahabat, gulmanya kita diamkan di atas media, jadi tidak Bli tanam. Hanya saja sebelumnya Bli lakukan penggemburan. Nah, fungsinya apa akan dijelaskan sebentar lagi. Nah, kita tutupi dengan abu gosok seperti ini sahabat ya. Nah, mengapa Bli melakukan hal ini? Yang pertama sahabat, ketika nantinya ini membusuk, ketika gulma ini membusuk sahabat, maka dengan pemberian abu gosok seperti ini, dari pengalaman yang Bli dapati selama ini akan mencegah organisme itu datang, atau paling tidak membuat terlalu banyak organisme pengurai yang datang ke sini sahabat, sehingga nantinya Bli takutkan ini akan merugikan tanaman kita dalam jangka waktu panjang. Bisa saja nanti organisme itu malah bersarang di sini dan kemudian menggerogoti daerah perakaran sahabat. Organisme pengurai tentu saja kemungkinan akan datang, dan itu sudah pasti sahabat, karena namanya bahan organik yang membusuk pasti mengundang organisme tanah seperti itu sahabat. Akan tetapi di sini ketika nanti organisme itu menguraikan bahan-bahan organik yang ada di sini, biasanya organisme itu setelah bahan organiknya habis itu akan pergi dan tidak bersarang di sini, terutama organisme tanah seperti halnya kutu atau si kaki seribu. Nah, itu biasanya apabila jumlahnya terlalu banyak, itu bisa jadi bumerang bagi tanaman kita. Yang kedua adalah karena Bli tadi sudah menggemburkan ini tanah sahabat, ini media,
maka sirkulasi oksigen itu akan jauh lebih baik. Karena apa? Karena bahan yang terdekomposisi itu membutuhkan oksigen. Ini dinamakan dengan proses aerob, sahabat ya. Jadi di sini itu fungsinya pertama tadi bahwa kita menggemburkan untuk meningkatkan sirkulasi udara, meningkatkan sirkulasi oksigen, seperti itu sahabat. Kemudian nanti ketika bahan-bahan ini terdekomposisi, kita tidak menanam bahan organik ini, melainkan berada di atasnya. Ini juga membuat tanaman tidak akan kekurangan unsur hara atau diambil unsur haranya ketika terjadi proses dekomposisi ini sahabat. Jadi ini sangat aman, metode ini sangat aman bagi tanaman kita. Terlebih gulmanya itu tidak banyak sahabat. Jadi proses dekomposisinya tidak akan lama dan akan segera menjadi sumber-sumber bahan organik yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme tanah, kemudian akan memperkaya tanah atau media itu sendiri, dan pada akhirnya nanti tanaman kita yang akan merasakan manfaatnya. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini. Semoga berkenan dan semoga bisa menjadi inspirasi sahabat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa sahabat di video-video berikutnya.